الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita semua dengan satu ayat dari Tuhan yang berada di surat Al-Baqarah, satu ain pada akhir surat Al-Baqarah yang dimulai atau dipangkali dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasibkum, dan masih panjang lagi ke belakangnya. Jadi bagi saudara-saudara yang mempunyai Quran terjemah, itu silakan saja melihat ke sana. Sekadar terjemah kan sudah menolong. Tentang tafsirnya, ini dia. Cobalah dengarkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kata-kata lillah pada ayat ini itu tidak serupa dengan kata-kata lillahi ta'ala. Itu yang biasa kita sebut-sebut sehari-hari kalau dengan teman-teman. Karena ada itu seseorang itu memberi sesuatu kepada kita, selalu kita tanya bahwa ini ada pemberian untuk apa ini ya? Oh tidak, lillah. Lillah ta'ala ya, karena Allah. Karena ada juga orang yang memberi ini, apa istilahnya ini, berudang di balik batu ya. Dia memberi, tapi ada yang dihajatnya yang lain daripada itu. Ini bukan lillah namanya. Nah, lillahi yang ada pada ayat yang saya bacakan sebentar tadi, yang di surat Al-Baqarah, bukan karena Allah artinya. Jadi kalau menurut Grammar Arabia, lillahi di sini harus diartikan dengan milik Allah, kepunyaan Allah. Apa yang di langit, apa yang di bumi. Jadi judul saya dalam ceramah ini adalah semua milik Allah. Ini judul saya. Semua milik Allah, semua kepunyaan Allah. Jadi tidak ada yang kita punya ini. Jadi apa yang ada pada kita sekarang ini hanya merupakan barang pinjaman dari Allah. Lebih tidak. Ya, yang dipinjamkan. Seluruh ya, rumah gedung yang indah, kebun-kebun yang luas, apalagi mobil yang Mercy, itu bukan milik kamu, itu milik Allah semua sekali itu ya, dipinjamkan kepada kamu. Itu arti lillah di sini. Jadi tidak seperti arti lillah yang biasa kita pergunakan sehari-hari ya. Lillahi ta'ala, karena Allah, aku memberi ini karena Allah gitu. Nah, saya sudah kena ini ya dalam soal ini.
Ada satu anak muda datang ke rumah. Tak usahlah tahu, saudara-saudara tak usah tahu siapa orangnya ya. Satu anak muda datang ke rumah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ganteng ya, gagah. Nah, ada apa nak datang kemari? Oh Pak, tolonglah ajar saya, kader saya. Ajar saya, supaya saya menjadi orang hebat, menjadi orang alim. Saya perhatikan anak muda ni ya. Nah, anak tinggal di mana? Oh, di sana Pak. Oh, kalau di sana, Bapak kan ada mengajar di sana. Ke sana saja kenapa? Enggak mantap katanya. Iya pula dalam hati saya. Enggak mantap katanya. Ah, baiklah. Datanglah tiap pagi kemari. Betul lah ya. Pukul 8, setengah 9 pagi, tiap pagi datang. Kalau dia datang, ada saja yang dibawanya. Yang rokok lah. Rokok hebat ya. Dunhill, 55, hebat. Bawa makanan, bawa roti. Ya. Yang pakai selai itu. Saya bilang, wah, kau membawa segala ini. Oh, enggak apa-apa Pak Ustadz, lillah. Karena Allah. Iya pula lah. Pikir hati orang gaya ini iya pula. Tahu-tahu 2 bulan rupanya dia datang tiap pagi. Anak saya yang disenternya rupanya. Masya Allah. Anak mau pula. Tak ada, saya kawinkan saja lagi. Habis perkara. Alhamdulillah, sudah kawin tak pernah datang belajar lagi. Tamat. Ya. Inilah bentuknya. Itu enggak lillah namanya itu ya. Jadi lillah ini menjadi permainan bibir. Ini orang munafik yang macam ini. Jangan begitu ya. Kalau betul-betul lillah, nawaitu lillah itu betul-betul karena Allah lah. Tidak apa-apa di balik itu. Tidak berudang di balik batu. Begitu. Nah, arti lillahi yang pada ayat ini bukan itu artinya. Jadi kalau menurut Grima Arabia, lam lil milik. Lillahi milik Allah. Kepunyaan Allah. Ma fis samawat, apa saja yang di angkasa. Wa ma fil ard, dan apa saja yang di muka bumi. Jadi apa yang ada pada kamu sekarang ini tidak ada yang milik kamu. Jadi hanya barang pinjaman dari Allah. Semua milik Allah, tak ada yang milik kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, rumah gedung yang indah, itu barang pinjaman dari Allah. Mercy, sedan, entah Vespa lah, entah Honda lah, segala lah ya. TV, kulkas, sama sekali milik Allah yang dipinjamkan Allah kepada kamu. Karena ada orang yang berkasih sayang ya. Apa namanya nih ya? Kalau orangnya laki bini, orang yang masih pacaran itu, kau milikku, aku milik kau. Nggak ada ini, tak ada yang milik. Ya bapak-bapak yang mendengar dakwah saya ini, itu istri bapak-bapak yang ganteng itu bukan milik bapak itu, walaupun sudah akad nikah, itu barang pinjaman dari Allah. Kebalikannya pun begitu ya Bu ya. Itu suami ibu yang ganteng-ganteng itu, entah yang baju hijau lah umpamanya, yang baju biru lah umpamanya, yang hebat-hebat itu bukan milik ibu, itu barang pinjaman dari Allah. Jadi pandai-pandailah mempergunakan barang pinjaman. Nah ini, itu bukan milik kita, milik Allah. Latus alunna yauma idin anim na'im. Pada satu saat di mana engkau harus kembali kepada Tuhan. Ini semua dipertanggungjawabkan ini ya. Itu dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itu yang dapat yang banyak itu dari mana itu asalnya itu?
Main poklek-poklekan atau main apa ini sekarang? Atau main pungli-pungli ini? Iya, tunggu ya akibatnya. Wah, kalau sudah sampai di pintu kubur, nggak ada ampunnya lagi itu. Maka diperingatkan ya. Saya peringatkan, hati-hatilah. Bukan tidak boleh jadi orang kaya. Silakan saja jadi orang kaya. Bahkan kalau tak kaya lebih parah lagi ya. Kita disuruh membagi makan orang miskin. Kalau nggak ada duit sama apa mau dibagi? Disuruh menyantuni anak yatim. Kalau nggak ada duit sama apa? Disuruh membina masjid, membina musalla, menolong orang susah. Ini semuanya kan harus ada uang ini. Jadi orang kaya lah kamu, tapi jangan menjadi orang kaya yang sombong. Ini kalau sombong ini orang tak tahu berterima kasih kepada Tuhan namanya ini. Ya pada satu waktu menderita, tapi jangan menjadi orang yang putus asa. Ini memang kalau hidup di dunia ini yang semua beres tuh nggak ada itu, nggak ada. Aku maunya mendapat suami, kata anak gadis dia, mendapat suami yang semua lengkap. Nggak berjumpa kalau di dunia macam ini, nggak jumpa ini. Memang dari segi lain ganteng, dari segi duit nggak ada. Ada yang duitnya banyak, potongannya nggak beres. Yang lengkap itu tidak ada. Kebalikannya juga begitu pada bapak-bapak. Mukanya memang cantik barangkali, perangainya macam perangai monyet entah apa-apa, makan hati kadang-kadang. Ada yang bagus, perangai bagus tapi nggak cantik. Yang lengkap tidak ada. Pandai-pandailah mengharungi hidup di dunia ini. Boleh jadi orang kaya, tidak dilarang. Boleh jadi penguasa, tidak dilarang. Bahkan di dalam Quran terangkali dikatakan, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Memang apa yang aku ciptakan di muka bumi ini untuk kamu. Kamu itu kita ya. Alah kalau untuk ayam apa? Kalau untuk ayam itu cacing-cacing itunya. Ayamnya untuk siapa? Untuk kita ya. Kita panggang sedap. Memang sedap. Tapi tak tahu berterima kasih. Ini kurang ajar namanya ini. Kambing. Lembu yang besar itu. Untuk siapa lembu? Kan untuk kita. Kari kambing. Hebat. Untuk kambing berapa lah? Rumput-rumputnya. Tak pula kita tanam yang sudah beres sajanya. Susu kambing untuk kita, kambingnya untuk kita. Kan pantas berterima kasih kepada penciptanya. Allah penciptanya sama sekali itu. Silakan saja, tanyakan saja itu kepada jawatan perikanan namanya itu. Ya. Mereka tidak mencetak ikan, yang mencetak ikan Allah Ta'ala itu. Tuh, dokter-dokter hewan itu. Gak bisa mereka mencetak kambing, gak bisa itu. Ini sama sekali ciptaan Allah. Kan pantas berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu tahu berterima kasih kepada aku, kata Tuhan, nanti akan aku anugerahi lagi lebih daripada apa yang di dunia ini. Nah, karena itu maka Nabi pernah suatu kali waktu di Madinah, ya kaum muslimin waktu itu sudah berkuasa, sudah hebat ya, semua sudah kita, ya macam kita di Indonesia ini ya, sudah merdeka kan semua kita, presiden sudah kita, gubernur sudah kita, kepala kampung sudah kita, sampai ke keplor sudah kita, kan sudah hebat ya. Begitu kira-kira waktu Rasulullah sudah berada di Madinah, sudah berkuasa penuh. Timbullah rasa kekhawatirannya terhadap kaum muslimin. Kekhawatiran, wah
Ini ada lagi yang ingin saya sampaikan ya. Memang dalam hidup di dunia ini diuji Tuhan dengan penderitaan, itu menjaga keimanan tidak mudah. Tapi diuji Allah dengan kekayaan, menjaga keimanan lebih sukar lagi. Menjaga keimanan lebih sukar ya. Menderita memang sudah payah gitu. Menjaga keimanan. Tapi ditimpa dengan kekayaan, kemewahan, kemegahan, menjaga keimanan lebih sukar lagi. Diperingatkan. Apa kata Nabi? Kamu tidak dilarang menjadi orang yang berkuasa. Kamu tidak dilarang menjadi orang yang megah dan kaya. Kamu tidak larang untuk berilek, ya, arihu wal'abu, bersenang-senang. Tidak dilarang. Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Waktu itu Nabi sampaikan satu ayat. Waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Pada saat engkau melupakan saya, kata Allah, akan engkau rasailah hidup yang serba sulit. Hidup yang serba sulit di sini bukan penderitaan tidak makan yang dimaksud di sini, gelisah. Di dalam itu gelisah selalu. Kacau di dalam, bimbang, khawatir, mati ketakutan, ya. Wah, itu satu siksaan yang besar dalam kehidupannya. Memang kalau kita pandang sepintas lalu, orang yang naik sedan itu hebat ya. Tidak sedikit jumlahnya orang yang di dalam sedan itu meraung jiwanya. Menjerit jiwanya ya. Bukan uang yang tidak ada. Hatinya itu luka dan banyak sebab-sebabnya ya. Bimbang, takut. Wah, ini tidak enak hidup macam ini ya. Pantas Nabi mengatakan, laisal ghina an kanzil ma, walakinnal ghina ghina'ul qalbi. Hadis ya. Laisal ghina an kanzil ma, walakinnal ghina ghina'ul qalbi. Jiwa ini ya, kalau istilah sekarang penghayatan, pengamalan. Kan ada itu penghayatan, pengamalan. Coba hayati ayat ini. Kebahagiaan, kekayaan, atau bisa juga kita artikan dengan kebahagiaan, tidak terletak pada tumpukan harta kekayaan. Ingat ya, tadi sudah saya katakan, bukan tidak boleh kaya. Pandai-pandailah mendengar ya. Kadang-kadang salah dengar pun sulit juga tafsirnya ini. Laisal ghina an kanzil mal. Kebahagiaan tidak terletak pada tumpukan harta benda. Tetapi kebahagiaan itu terletak pada jiwa yang tentram. Tentram jiwa itu. Tidak gelisah di dalam. Itu yang bahagia ya. Bukan tidak boleh kaya ya. Bukan tidak boleh berkuasa, silakan. Tapi bukan di situ terletak. Sebab itu selalu saya katakan ya, di mana-mana selalu saya katakan. Detik ini juga akan saya katakan kepada saudara-saudara, kebahagiaan tidak terletak kepada kemegahan dan kemewahan. Tetapi kebahagiaan terletak pada jiwa yang tentram. Jiwamu tidak akan bisa tentram selama engkau melupakan Allah yang menciptakan kamu. Tidak bisa. Itu yang dimaksud oleh ayat faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Pada saat engkau melupakan saya, tidak memperdulikan saya, pada waktu itu engkau akan menghadapi satu penghidupan yang menggelisahkan. Dangka, menggelisahkan, goyang. Kalau sudah jiwa yang goyang, tidak ada artinya kekayaan itu ya. Nggak ada. Perut lapar, selera patah, nggak mau makan. Hati di dalam goncang, utak yang dimainkannya.
Senu pun kadang-kadang. Gila enggak, tapi senu, adik-adiknya. Goyang, tak bisa tidur. Mata mengantuk tapi tidur tak mau, hempas kiri, hempas kanan. Padahal tilam cukup tebal. Panas pakai air condition pula. Didendang-dendangkan pula oleh lagu-lagu yang merdu itu supaya bisa tidur. Yang di dalam yang gelisah enggak jalannya. Banting kiri, banting kanan. Pergi ke dokter. Diperiksa dokter. Ya tentu sebagai seorang dokter, periksa sana, periksa sini, mengaku tak tahu kan malu. Tak dijumpainya penyakit, kasihnya saja pil tidur, habis perkara. Nih, beli pil. Sakit apa? Kau salah tahu katanya. Dia pun tak tahu kadang-kadang. Memang tak ada penyakit. Kasih pil, tidur. Orang yang dalam gelisah, menurut ilmu nafs, dalam bahasa Arab ilmu nafs, ya. Orang yang gelisah apabila tertidur itu selalu mendapat mimpi buruk. Enggak juga aman. Makan pil tidur, tertidur dapat mimpi buruk, dibalut-balut, dikejar-kejar harimau tengah malam. Enggak juga aman. Alah, selalu saya katakan, inilah maka saya bilang ya, sadarlah. Cepat sadar. Yang sudah. Jangan diulang lagi. Ini kalau sudah terjepit bukan main. Ya Allah Tuhan tolong aku. Sudah ditolong montikunya bukan main. Lupa semua sekali. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Kan banyak juga ini model-model orang macam ini ya. Kalau terjepit menjerit. Tolonglah. Aku parah kali ini. Sudah ditolong. Sudah lepas pula, sudah senang. Assalamualaikum pun tidak dia lagi. Ini tak berutak orang yang macam ini. Jangan begini. Ini tidak baik macam ini. Itu maka saya katakan yang sudah itu sudah. Ya. Bertobat ke Tuhan. Diterima Allah taubat. Kenapa tidak? Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah. Betul-betul. Apalagi jauh di tengah malam ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Bangun di tengah malam bersujud meminta ampun. Tafidu ainuhu minad dumu' tudfi'un nar. Hingga saking sadarnya dengan kesalahan yang sudah menggenang air matanya. Genangan air matamu cukup untuk menghanyutkan segala dosa-dosamu. Berapa lagi pemurahnya Allah. Soalnya mau kembali apa enggak? Itu saja soalnya. Enggak mau? Tahankanlah. Tahankan ya. Kalau sempat malaikat maut datang, oh Tuhan minta ampun aku. Enggak jalan lagi ini. Ini enggak jalan lagi macam ini. Laisatit taubah lilladzina ya'maluna as-sayyi'at idza hadara ahadahumul mautu qalu inni tubtul an. Sudah datang malaikat maut. Pada saat mau dipulaskan malaikat maut, waktu itu baru, oh Tuhan, aku minta ampunlah. Tidak ada maaf untukmu. Itunya lagi ya. Ini juga lah manusia ini kadang-kadang ya. Degil-degil tak tentu inilah yang payah kali ini. Dikatakan tak berutak, cari duit pandai kali. Dikatakan tak berpikiran, merayu orang bukan main pandainya. Baik laki-laki, baik perempuan, sama saja modelnya yang gatal-gatalnya. Sudahlah, yang sudah itu sudahlah. Hati-hatilah menjelang masa. Karena apa yang ada pada kamu sekarang ini hanya merupakan barang pinjaman. Itu maka saya katakan semua ini milik Allah. Kadang-kadang belum mati kita lagi. Belum kita mati lagi. Apa yang di tangan kita sudah diambil Allah kembali. Cara Allah mengambil kembali dari tangan kita tentu macam-macam. Kan baru kita dengar lagi ada gempa bumi. Di mana itu? Di Jawa Tengah, di mana itu? Berapa ribu rumah yang putus. Pada hakikatnya diambil Allah kembali. Tuh di Sumatera Barat.
Gunung Merapi yang main di sana itu apa itu? Padang Panjang sampai Angke, apa nama tempat-tempat di situ? Digoncang Tuhan. Habis mengamburkan rumah gedung apa semuanya. Pada hakikatnya diambil Allah kembali. Mau ingat apa enggak? Ini semua peringatan dari Tuhan. Itu semua peringatan. Enggak juga mau sadar nih. Nah, saya sendiri enggak tahu apa yang saya mau bilang sama manusia macam ini. Manusia bandel ini atau manusia degil ini. Atau tidak mau tahu sama sekali. Jangan, ya, jangan. Akhiri itu semua sebelum malaikat maut datang menjemput. Ada detik-detik di mana semua ini harus kita tinggalkan. Semua ini harus kita tinggalkan. Dibalut kain putih saja ya. Kalau orang Islam dibalutkan di putih. Kalau yang lain barangkali dibagilah peti. Ya. Dipakai kalang baju, pakai dasi. Pada hakikatnya hancur juga di dalam tanah itu. Wah, saya ingin mengupas siapa sebenarnya manusia itu. Saya ingin mengupas. Tapi judul saya sekarang bukan itu. Ya, nantilah. Nah, ingat ya, bahasa tidak satu pun yang ada di muka bumi ini milik kamu. Itu yang dimaksud dengan ayat tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, kepunyaan Allah. Apa yang di langit, apa yang di bumi. Jadi tidak ada yang milik kita. Detik-detik yang tertentu Allah ambil kembali dari kamu, atau kamu yang diambilnya. Tinggallah semua yang kamu kasihi. Tinggal semuanya. Apa harta yang kamu kasih, tinggal. Orang yang paling kasih kepada kamu ikut mengantarkan ke kubur, tapi sama-sama masuk kubur mereka keberatan. Sudah kamu dikuburkannya, dia pulang dibagi-bagikannya hartanya. Kamu terkapar sendiri di sana. Apa kabar? Subhanallah. Ya, saya tutup. Saya punya acara. Sudahlah yang sudah. Tobatlah kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رب العالمين رب العالمين محمدا